Tapi pekerjaan yang sangat begitu berat kalau kita ingin menganalisa dan mencermati apa yang diredaksikan Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya. Ini apa namanya kalau bukan improvisasi? Dan di sini teman-teman, Harry Pras banyak diprotes oleh penganut atau pengamal kitab Ihya Ulumuddin. Harry Pras kalau belum baca kitabnya jangan sok bicara katanya. Kebetulan juga saya punya asatid, jadi mana asatid saya ini sudah fasih, sudah khatam membaca kitab Ihya Ulumuddin, dan beliau memberikan kesimpulan dan mengajarkan kita lebih baik tinggalkan kitab itu. Siapa yang boleh membacanya? Ulama-ulama tertentu yang boleh membacanya. Sekedar membaca katanya. Oke, tidak perlu panjang lebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbaru dari Harry Pras ya. Lagi-lagi Harry Pras ini pembuat sesuatu yang tidak sama dengan kebiasaannya. Apalagi seringkali mengatakan beberapa kitab yang memang sudah menjadi kajian di pondok pesantrennya. Dulu-dulu itu Harry Pras mempersoalkan masalah kitab Qurratul Uyun dan juga kitab Fathul Izar. Dan sekarang mempersoalkan kitab Ihya Ulumuddin ya, karya dari Al-Imam Al-Ghazali. Kata Harry Pras, kitab Ihya itu lebih baik untuk ditinggalkan karena Harry Pras itu punya guru katanya. Gurunya itu menyarankan agar kitab tersebut tidak dibaca ya. Satu pertanyaan untuk Harry Pras. Ketika Anda menyimpulkan hal yang seperti itu lewat guru Anda, saya mau bertanya kepada Harry Pras, apakah pernahkah Harry Pras membaca 1 lembar atau 2 lembar atau 3 lembar kitab Ihya itu sendiri? Tapi saya yakin kalau Harry Pras itu tidak pernah baca kitab Ihya ya. Karena husnudzon saya Harry Pras itu tidak bisa baca kitab. Ya saya juga tidak bisa baca kitab. Jadi ketika kitab Ihya yang menjadi senjata pondok pesantrennya, ulama-ulama sepuh itu, masyayikh di pondok pesantren itu memang memprioritaskan kitab Ihya dalam bidang kajian tasawuf terhadap sesuatu yang bersifat fadhailul a'mal. Oke. Ketika Harry Pras mempersoalkan kitab Ihya karena landasan gurunya, karena gurunya itu ya orang-orang salafi wahabi yang kurang pengalaman keilmuan, tendensinya cuma hadis dan tendensinya cuma Al-Quran. Kenapa kitab Ihya kok harus lebih baik untuk ditinggalkan? Dikarenakan di dalamnya ada beberapa hal yang palsu, hadisnya palsu. Berkaitan dengan masalah referensi yang dijadikan rujukan oleh beliau, pengarang kitab Ihya Ulumuddin, saya tidak ingin membahas tentang masalah hadis yang terdapat dalam kitab Ihya, tapi tidak bisa dipungkiri juga di dalam kitab Ihya itu sendiri ya tidak sahih dan juga tidak hasan. Kenapa? Kalau kita kaji dari awal ya, butuh dengan cermat untuk mengoreksi hadis tersebut ya. Ini bukan merupakan pekerjaan yang mudah, tapi pekerjaan yang sangat begitu berat kalau kita ingin menganalisa dan mencermati apa yang diredaksikan Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya. Jadi seperti itu. Itu sebagai poin besar ya kalau kita ingin mengkritisi dalam kontekstual hadisnya bagaimana. Sekelas kita yang keilmuannya sangat begitu minim kok moro-moro memberikan narasi harus atau sebaiknya meninggalkan kitab Ihya karena berlandasan gurunya. Jadi kalau memang Harry Pras paham dengan kitab dan jangan memberikan background atau melatar belakangi atau membangun
statement Harry Pras bahwa kitab Ihya harus atau lebih baik untuk ditinggalkan karena berlandasan gurunya berkata seperti itu. Ya perlu dipertanyakan gurunya itu cara pikirnya bagaimana, pola pikirnya bagaimana. Tapi yang jelas saya husnudon karena gurunya itu banyak para sutat-sutat Wahabi yang tidak lain dan kemudian sering kita dengar yang digaung-gaungkan adalah masalah hadis dan kemudian masalah Al-Quran, qala Rasulullah, qala Allahu Ta'ala. Ini faham yang seperti ini sangat begitu berbahaya ya. Karena begini saudara, kita itu memahami beberapa kajian para ulama. Para ulama itu sudah mempunyai ikhtiyat ya, berhati-hati dan kemudian ijtihad. Dan mempunyai upaya menganalisa itu sudah. Dan itu memang sesuai dengan mekanisme untuk memberikan pemahaman baik dari hadis dan kemudian dari Al-Quran. Kalau kita tidak mengikuti maqalatul ulama, pendapat para ulama, mufassirin, muhaddisin, dan kemudian para fuqaha, dan kemudian para pakar tasawuf, nalar kita itu tidak akan pernah sampai ke situ. Satu contoh saya buktikan, ketika dalam teks hadis atau teks Al-Quran, ketika ada lafadz atau ada kalimat yang menunjukkan perintah, dalam kalimat ketika berupa perintah, maka dalam kajian usul fikih itu ada dua kemungkinan, bisa larinya kepada hukum wajib, kemungkinan bisa larinya kepada hukum sunnah sesuai dengan qarinah atau indikasi yang pas dalam permasalahan teks hadis atau Al-Quran yang memang berupa perintah. Jadi seperti itu. Kalau kita menelan hadis dan Al-Quran itu tanpa menganalisa bagaimana mekanisme yang harus dilakukan sebagaimana yang dipaparkan para ulama, maka akan menjadi kekacauan. Moro-moro ketika ada teks hadis berbentuk perintah atau teks Al-Quran berbentuk perintah, kemudian kita katakan wajib. Wah, ini bahaya ini. Maka semua dari awal dan sampai akhir maka akan bersifat hukum wajib semua. Kalau nanti kita nilai lafaz tersebut atau kalimat tersebut berbentuk kalimat perintah. Jadi kan seperti itu. Ini sebagai satu contoh saja. Sebagai satu contoh saja agar kita tidak termakan oleh narasi-narasi yang sangat begitu ekstrim ya. Lagi Salafi Wahabi miskin dalil lah. Jadi saya mau menanggapi gimana Harry Pras, mau tidak ditanggapi mau gimana. Tapi yang jelas Harry Pras ya kalau bisa membacakan dalil lah, bukan berlandaskan gurunya. Kalau berlandaskan gurunya ya ketika dikritisi maka tidak akan memberikan jawaban. Kalau memang berlandaskan gurunya berkata seperti ini, kemudian gurunya menghukumi sesuatu seperti ini, dan gurunya sholatnya seperti ini, dan gurunya melakukan hal-hal yang seperti ini kan kacau. Kalau kita ingin menjadi orang yang cerdas dan waras, sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi itulah yang memang dilakukan oleh Harry Pras tentang masalah kitab Ihya, karena landasan itu tetap pada gurunya yang berfaham Salafi Wahabi, bid'ah, syirik, dan seterusnya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.